sudah bersama dua teman saya. Saya Rusya kami dengan NPM belakang 011. Saya Valencia Najla Sinahulai dengan NPM belakang 012. Selamat datang di podcast kita. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita langsung aja tanya sama Kak Indi sama Kak Valen nih tentang andragogi itu apa. Apa sih Kak yang dimaksud dengan andragogi? Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan andragogi itu adalah pendidikan orang dewasa. Jadi secara sederhana dapat dikatakan andragogi adalah seni pengetahuan untuk mengembangkan dan membimbing orang dewasa belajar. Nah, terus aku juga mau nanya nih sama Kak Indi. Kak Indi, apakah andragogi memiliki prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada, karena bila andragogi atau pendidikan orang dewasa tidak berjalan berdasarkan prinsip, itu tidak mengungkapkan. Jadi di sini ada beberapa prinsip belajar orang dewasa. Yang pertama itu nilai manfaat. Jadi orang dewasa akan belajar apabila mereka merasakan apa yang mereka pelajari itu bermanfaat bagi mereka. Terus yang kedua sesuai dengan pengalaman, yakni orang dewasa akan belajar dengan baik apabila bahan yang dipelajari sesuai dengan pengalaman dan pengalaman yang mereka miliki. Terus yang ketiga sesuai dengan kebutuhan mereka. Empat, benar untuk dipelajari dan berdasarkan orang dewasa cepat merasa bosan juga. Terus yang berikutnya hilangkan faktor ketakutan, yakni setiap orang akan mencapai suatu kesuksesan belajar bila faktor ketakutan dalam diri mereka itu dapat dibangun. Terima kasih Kak Indi. Tadi kalian udah dengar nih jawaban dari Kak Indi kan tentang prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Aku mau nanya sama Kak Valen. Apa sih Kak faktor yang dapat mempengaruhi orang dewasa? Oke, jadi untuk faktor yang dapat mempengaruhi belajar orang dewasa itu ada faktor penglihatan. Kan biasa orang yang lebih tua di usia 40 sampai 60 tahun itu yang pastinya penglihatan mereka kan udah mulai kabur, kurang. Itu untuk yang pertama, faktor pertama. Jadi usahakan setiap kelompok antar orang dari umur 40 sampai 60 tahun itu harus bisa ikut belajar sehingga dimungkinkan penataan tempat duduk lebih dekat dengan sumber belajar. Itu yang untuk yang kedua. Ada faktor pendengaran yang pastinya kalau orang yang udah lebih dewasa itu atau umurnya udah di atas 40 sampai 60 tahun, yang pastinya tingkat pendengaran mereka udah mulai berkurang menurun. Jadi untuk itu tak mungkin dipungkiri lagi fungsi pendengaran mereka. Itu untuk yang kedua. Dan juga yang ketiga ada faktor penyakit. Usia itu kan pastinya udah banyak penyakit, darah tinggi, kolesterol. Jadi untuk itu bertambah usia pun sering dibarengi dengan penyakit yang disebabkan fungsi organ tubuh mulai berkurang. Biasanya penyakit yang mengiringi usia itu ada gula darah. Itu yang sering banyak terjadi, benar. Yang keempat ada faktor ekonomi. Berkurangnya maupun secara ekonomi umumnya juga dialami orang dewasa. Itu aja sih. Nah, kalian sudah dengarkan tadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan orang dewasa itu. Tadi ada penglihatan, pendengaran, ada juga penyakit dan ekonomi. Ya, ekonomi. Terus ada lagi nih pertanyaan. Aku nanya sama Kak Indi, apakah ada kendala nggak Kak dalam penerapan andragogi? Masalah Iya, masalahnya dia. pasti dalam setiap atau bisnis pasti ada lah. Iya, benar. Di sini dalam pembelajaran dewasa itu ada tiga kendala itu. Yang tiga masalah. Yang pertama itu masalah yang menyangkut motivasi mereka buat belajar. Kan banyak orang dewasa yang merasa sudah tua, yakni kalau mereka lebih suka dilatih atau diarahkan belajar. Nah, mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan terlalu tua
karakteristik apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengajar? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Dari Kak Indi ya. Aku karakter pengajar yang dewasa, seorang pengajar yang dewasa harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, Iya, benar. dan juga kita kesabaran. Iya. Kita mengajar orang itu butuh kesabaran. Kesabarannya harus tinggi ya. Mengenal mengetahui bagaimana cara dilakukan dan melakukan kan banyak kayak saya memang mengajar di usia karena Iya. harus kebijakan yang bisa pendidikan. Oke, terima kasih Kak Indi. Selanjutnya Kak Valen ya nih menurut Kak Valen. Oke, jadi menurut saya karakteristik pengajar itu yang pertama dia harus sabar. Karena kalau udah mengajari orang dewasa yang pastinya kan itu pendengaran kita kan udah kurang tajam. Jadi yang pengajar itu harus sabar dalam mengajar orang-orang dewasa itu. Karena kalau nggak sabar, yang pastinya kan bisa dimarah-marahin. Iya, betul. Untuk yang kedua, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Seorang pengajar dia harus memiliki rasa tanggung jawab, seperti contohnya, saya memiliki tanggung jawab nih untuk mengajarkan orang-orang dewasa. Berarti selain sabar, dia juga harus punya keterampilan tersendiri bagaimana cara mengajarkan kepada orang-orang yang belum dewasa itu biar mudah dipahami. Ya, itu aja sih. Sudah Kak Valen? Terima kasih banyak Kak Indi, Kak Valen. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari Kak Indi dan Kak Valen. Di sini saya akan simpulkan bahwasannya dalam pendidikan orang dewasa terdapat hubungan timbal balik, di mana hubungan pengajar dan pelajar dapat saling membantu dalam proses pembelajaran. Orang dewasa mempunyai keterbatasan yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran secara umum, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya dari podcast ini. Terima kasih Kak Indi, Kak Valen karena sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan tadi yang sudah saya tanya. Dah, dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jadi mulai, udah.